Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ini akan menjadi Menteri Sosial paling singkat di Indonesia karena dilantik di sisa kurang lebih 1,5 bulan di masa jabatan. Dan berikut pemirsa kami akan hadirkan dan paparkan sebenarnya bagaimana sih profil dari seorang Gus Ipul di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang hanya menjabat sekitar 1,5 bulan. Nah, kita melihat pemirsa dalam pelantikan Menteri Sosial di akhir masa jabatan dengan informasi profilnya terlebih dahulu dari seorang Saifullah Yusuf alias yang akrab disapa Gus Ipul yang dilantik sebagai Menteri Sosial itu tepatnya di tanggal 11 September 2024. Dan untuk masa jabatannya sekali lagi hanya sekitar 1,5 bulan pemirsa. Untuk posisi yang dia gantikan, ini menggantikan siapa? Sudah tahu pasti kita karena mantan Mensos kita itu kemudian berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah di Pilgub Jawa Timur yaitu Tri Risma hari ini, maka Gus Ipul itu menggantikan posisi Tri Risma hari ini. Lalu kemudian pemirsa, setelah mengemban sebagai Menteri Sosial yang baru, bagaimana sepak terjangnya atau track record dari seorang Gus Ipul? Kita lihat pemirsa untuk organisasi-organisasi apa saja yang pernah diemban jabatannya oleh seorang Gus Ipul. Gus Ipul ini pernah menjadi ketua HMI cabang Jakarta mulai tahun 90 sampai 92. Kemudian pernah juga jadi ketua pimpinan pusat IPNU di tahun 90 sampai dengan tahun 95. Kemudian menjadi ketua umum GP Ansor tahun 99 sampai 2010. Dan yang paling terbaru adalah di Sekjen PBNU dari tahun 2022 sampai dengan 2027. Jadi sepak terjangnya di organisasi kemasyarakatan itu sudah cukup banyak dan cukup mentereng begitu pemirsa. Tapi apakah juga sementereng dengan karir politiknya? Nah, kita lihat juga dalam slide berikutnya pemirsa. Kalau untuk kiprahnya sendiri dalam dunia perpolitikan ini pernah menjadi seorang anggota DPR RI dari PDIP itu mulai tahun 99 sampai dengan tahun 2000. Kemudian pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP PKB tahun 2002 sampai 2004. Kemudian juga pernah menjabat sebagai menteri, yakni tepatnya Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Serta pernah menjadi kepala daerah juga pemirsa, yakni tepatnya Wakil Gubernur Jawa Timur mulai dari 2009 sampai 2014 di periode yang pertama. Kemudian dilanjutkan di periode kedua yaitu 2014 sampai dengan 2019. Tidak hanya Wakil Gubernur Jawa Timur, tapi juga pernah menjadi Wali Kota Pasuruan yang paling baru yaitu 2021 sampai dengan 2024 pemirsa. Dan kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya, apa alasan dari Presiden Joko Widodo ini melantik Menteri Sosial yaitu Gus Ipul. Karena kalau menurut Presiden skala pekerjaan di Kementerian Sosial itu besar dan tentunya menyangkut masyarakat luas. Dan keputusan Mensos ini kata Presiden itu amat krusial bagi khalayak sehingga perlu ada pejabat definitif walau hanya 1,5 bulan ini pemirsa. Dan pemirsa berikutnya kita lihat lagi di slide berikutnya ini terkait dengan tantangan-tantangan Menteri Sosial yang baru dalam waktu yang cukup singkat ini. Yang pertama itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah melanjutkan program rehabilitasi sosial, kemudian ada perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian menjaga agar bantuan sosial, bansos yang ramai ini ya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini benar-benar sampai ke masyarakat tanpa ada campur tangan politik atau unsur politis. Dan kemudian yang terakhir adalah mengantisipasi fenomena penurunan jumlah kelas menengah yang kita tahu ini menurut data BPS memang datanya menunjukkan kita harus antisipasi. Oleh karena itu peran Menteri Sosial di sini sangat signifikan. Tapi saya kembalikan lagi deh ke Iqbal dan juga ke Valen untuk berbincang kira-kira kalau 1,5 bulan itu akan seefektif apa sih? Dan apakah target-target yang tadi yang menjadi tantangan itu benar-benar bisa diselesaikan dalam 1,5 bulan? Langsung kembali ke Iqbal Valen. Terima kasih Jason. Kami masih tersambung ya Iqbal ya dengan Dr. Sabina. Dr. Sabina, ini kalau seandainya kita lihat dari yang dipaparkan oleh Jason tadi itu ada banyak sekali tugas-tugas. Kemudian ini adalah amanah dari masyarakat juga. Tapi tentu kita harus skeptis ya Iqbal ya. Betul. Ini kan menjelang pilkada ya Mbak Sabina. Kalau seandainya bicara pilkada dekat pula dengan yang namanya penyelewengan bansos, itu mungkin masih asumsi ataupun asumsi negatif gitu ya. Tapi bagaimana menjaga netralitas supaya itu jangan sampai terjadi? Baik Mbak Valen, terima kasih. Bagaimana menjaga netralitas supaya itu tidak terjadi, itu maksudnya berarti pertanyaan untuk Gus Ipul ya. Bagaimana Gus Ipul menjaga netralitas supaya itu tidak terjadi.
mungkin kita bisa asumsikan aktor politik, pejabat publik manapun tentunya rawan sekali untuk tidak netral bila tidak ada kontrol sosial selain mungkin kontrol lawan politik lainnya. Jadi mungkin seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya, untuk supaya menjaga netralitas tentunya adalah perlu ada pemantauan yang ketat dari baik media maupun masyarakat, terutama mungkin LSM dan organisasi sosial gerakan lainnya yang selama ini sudah banyak sekali berupaya untuk berbicara audiensi dengan Kemensos bagaimana supaya masyarakat-masyarakat rentan dan yang belum tercover oleh JKN misalnya atau sistem jaminan sosial nasional kita itu bisa pada akhirnya oleh Gus Ipul itu diakomodasi atau kemudian dalam waktu yang singkat ini ada perubahan atau kemajuan dari proses-proses advokasi. Baik, Mbak Sabina, kita nantikan ya. Kita kawal nanti Mbak Sabina, semoga amanah yang diberikan kepada Gus Ipul ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Assistant Professor Public Policy and Management Monash University Dr. Sabina Satriani Puspita sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Sabina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.